cover biaya rumah sakit saya. Saya kan udah lengkap nih coverannya, bahkan saya ketemu orang tuh bilang saya ini asuransinya yang 50 M katanya setahun. Allah Allah benar atau enggak gitu ya. Ini saya di cover 50 miliar, bahkan udah di cover seumur hidup ya oleh perusahaan saya, oleh Pertamina katanya gitu kan. Oh, punya contoh ya. Dan ada yang seperti itu ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah merasa cukup tenang. Sampai saya pensiun pun saya sudah di cover di rumah sakit saya. Oke. Ya, apa peluang yang kita tawarkan kepada mereka yang sudah punya asuransi kesehatan yang di cover pun walaupun sampai sudah pensiun ya. Yaitu asuransi namanya penyakit kritis. Nah, jawabannya sederhana begini caranya ya. Jika seorang terdiagnosa dengan penyakit serius seperti serangan jantung, ya stroke, kanker, ya maka asuransi sakit kritis akan memberikan uang, ya, membayar sejumlah uang tunai kepada Anda. Nah, ini penting ya, kepada eh, nasabah yang terdiagnosa penyakit serius ini. Jadi uang ini diberikan kepada Anda, ya berapa? Sesuai dengan manfaat asuransi yang diambil, 1 miliar, 2 miliar, ya 500 juta dan seterusnya. Nah, perbedaan asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis itu ya kita perlu jelaskan. Jadi asuransi kesehatan reguler ya itu mengcover apa saja. Tentu mengcover biaya obat-obatan ya, tagihan rumah sakit dan biaya operasi ya. Nah, sedangkan asuransi penyakit kritis itu membayarkan Anda sejumlah uang tunai ketika Anda terdiagnosa penyakit kritis. Jadi memberikan uang tunai itu perbedaannya ya. Kalau asuransi kesehatan itu membayar biaya tagihan rumah sakit, obat-obatan, biaya operasi itu kepada rumah sakit. Kalau asuransi kritis akan membayarkan uang ini kepada nasabah. Ya, itu perbedaannya. Nah, untuk mempermudah penjelasan kita jumpai Pak Ali ya, Pak Alians. Baik, ini Pak Ali memiliki pekerjaan yang sangat baik ya. Seorang manajer, direktur di perusahaan eh, rumah apa namanya di perusahaan besar lah. Tetapi pekerjaannya cukup membuatnya stres ya. Pak Ali khawatir tentang kondisi finansialnya. Ini pekerjaannya bagus, income bagus, cuma pekerjaannya cukup berat ya. Maka suatu hari musibah datang. Kita nggak tahu ya musibah datang kepada siapa saja. Kena stroke, ya, kena kanker, kena sakit kritis yang lainnya. Ya. Nah, pada kondisi seperti inilah ya orang-orang yang dalam posisi tertentu yang sudah mapan, sudah matang secara finansial, walau dan juga secara karir sudah bagus ya. Tentu dia rumah sakitnya akan di cover. Ya, oke, tenang aja. Anda akan sembuh. Ya, Anda akan dirawat sampai sembuh. Nah, ya, beruntung Anda selamat tanpa akibat yang fatal seperti kebanyakan penderita stroke lainnya, kata dokter gitu ya. Oke, dokter berkata pemulihannya akan memakan waktu. Oke, pemulihannya akan memakan waktu. Pertanyaannya adalah, ya, Pak Ali, Anda bisa kembali bekerja jika sudah benar-benar sembuh, tertanda tangan bos. Jadi dapat surat nih dari bosnya, ya, atau dari CEO-nya, atau dari presidennya. Anda bisa bekerja lagi jika Anda sudah benar-benar sembuh, gitu ya. Tetapi perusahaan tidak memberikan gaji selama Pak Ali tidak aktif bekerja. Ya, dia kan sakit nih. Sebulan nggak bekerja, 2 bulan nggak bekerja. Apakah perusahaan akan memberikan gaji? Tentu tidak, ya. Nah, disinilah asuransi penyakit kritis dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Jadi, pada kondisi seperti itu, ya setelah klaim cair, sejumlah uang ditransfer ke rekeningnya Pak Ali. Ya, Pak Ali akan menerima uang cash yang ditransfer oleh Allianz kepada Ali. Nah, uang itu ya untuk apa? Tentu satu untuk membayar kekurangan tagihan rumah sakit jika ada gitu ya. Kalau dia punya kartu yang belum full cover, ya uang ini bisa membayar tagihan rumah sakitnya. Yang kedua, tentu uang ini bisa dipakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Ya, apalagi kan kebutuhan rumah tangga itu, keluarga itu kan selalu ada setiap hari, setiap bulan ya. Nah, uang inilah bisa dipakai. Yang ketiga, bahkan uang itu untuk membayar tagihan sekolah putrinya. Itu ya, tentu kondisi-kondisi itu mungkin saja terjadi kepada sebagian orang ya yang lupa bahwa dia sudah merasa cukup dengan asuransi kesehatan saja, ternyata terkena kondisi stroke, pasang rings, umpama ginjal, eh, kanker. Nah, uang asuransi sakit kritis inilah akan memberikan
jaminan kepada jamaah untuk bisa membayar biaya-biaya yang tadi, kebutuhan rumah tangga, biaya anak sekolah, dan lain sebagainya. Ya, oke. Uang tunai untuk melunasi tagihan adalah bantuan terbesar dari asuransi penyakit kritis. Itu adalah uang tunai yang didapatkan oleh nasabah, ya adalah bantuan terbesar dari asuransi penyakit kritis namanya. Sehingga Pak Ali berkurang stresnya mengenai keuangannya, ya. Konsentrasi penuh terhadap proses penyembuhan adalah keuntungan terbesar bagi Pak Ali dan keluarganya. Jadi, walaupun dia tidak bekerja, tapi dia menerima sejumlah uang yang sangat besar, ya, sehingga tetap tenang, ya, tidak stres, ya. Dan yang menjadikan orang itu sakit adalah karena dalam kondisi sakit dia masih memikirkan pekerjaannya atau masih memikirkan bagaimana mencari nafkah biaya untuk kebutuhan rumah tangganya, sedangkan dia tidak lagi bisa bekerja. Nah, maka uang penyakit ini sangat dibutuhkan. Ya, berapa besar ya tergantung kita. Kita akan hitung berdasarkan pengeluaran kita. Idealnya berapa nanti ada rumusnya. Mari kita review kembali apakah asuransi penyakit kritis kalian itu. Oke. Bila terdiagnosa penyakit kritis, manfaat uang tunai akan dibayarkan kepada Anda. Ya. Nah, bukan kepada rumah sakit atau dokter yang merawat Anda. Gitu. Jadi asuransi penyakit kritis Allianz itu akan memberikan uang cash kepada nasabah, ya, bukan kepada pihak rumah sakit. Uang tunai tersebut dapat dipakai untuk kebutuhan apapun yang Anda inginkan, bahkan liburan pensiun, ya, tagihan rumah sakit, tagihan tagihan rutin mungkin kalau ada, ya, tagihan kartu kredit mungkin kalau orang pakai kartu kredit, ya, kebutuhan sekolah biaya kuliah anak, ya, kebutuhan makan sehari-hari, ya, cicilan rumah, mobil dan lain sebagainya itu bisa dipakai dari uang tunai yang didapatkan oleh nasabah dari manfaat sakit kritisnya, ya, gitu. Oke. Nah, bagaimana menyiapkan dana alokasi standby fund ya sebesar 3 miliar untuk penyakit kritis? Nah, kenapa kita hitung 3 miliar? Nah, kita akan tahu rinciannya, ya. Bagaimana nih? Nah, kalau cara biasa kan orang nabung 3 juta per bulan. Ya, 3 juta per bulan butuh waktu berapa lama untuk sampai 3 miliar? Kalau 1 juta ya per bulan maka butuh waktu 83 tahun, ya. 1.000 bulan Lailatul Qadar itu 83 tahun, ya, untuk mencapai 3 miliar. Nah, maka dengan cara Allianz, ya, alokasikan 3 juta per bulan, ya, butuh berapa lama untuk dapat 3 miliar, ya. Ini hanya butuh 90 hari, ya. 90 hari bila terdiagnosa sakit kritis dana 3 miliar ini ready, ya. Kalau 3 dikali 3 bulan berarti kan hanya 9 juta, tetapi dana ini sudah ready sebesar 3 miliar. Nah, untuk mempersiapkan dana sakit kritis ini ya tidak berat bagi nasabah, ya, sesuai kebutuhannya mau berapa M, ya, mau berapa banyak, ya, maka nanti akan dihitungkan, kita akan hitungkan, bantu hitungkan berdasarkan umur, ya, dan eh, apa namanya risiko pekerjaan juga, ya, kalau dia dalam ruangan di luar ruangan tentu berbeda, ya. Nah, eh, mengapa Anda butuh mempersiapkan alokasi penyakit kritis ini atau standby fund ini? Ya, karena begini, yang pertama, ya, penting banget setiap kita memikirkan untuk punya eh, penyakit kritis, ya, asuransi penyakit kritis. Yang pertama, penyakit kritis ini adalah pembunuh nomor satu di dunia. Kita baca sendirilah di media, ya, di mana-mana pun, ya, banyak sekali yang terkena penyakit kritis ini, ya, artis kah, jabat publik, nah, banyak beritanya kita bisa eh, cari sendirilah, ya. Ini artinya apa? Karena saking banyaknya berita itu, memang ini penyakit yang ada gitu, yang ada di sekitar kita, ya. Dan penyakit itu kan nggak tahu, istilahnya kita kan nggak tahu dia mau mampir ke rumah siapa, ya, dia mau mampir kepada siapa. Oh, dia nggak lewat Depok umpama, ya, mungkin dia bisa lewat Depok, gitu. Mungkin dia bisa lewat Duren Sawit situ, tempat Bu Titin, sama tahu kan. Bisa lewat di apa namanya Kelapa Gading mungkin, ya kan. Bisa lewat kemana saja dan bisa ketemu siapa saja, gitu loh. Jadi ini suatu hal yang penting, ya, untuk kita antisipasi. Nah, yang kedua adalah 68% kematian dunia ini disebabkan oleh penyakit kritis. Ya, 68% ini data WHO, ya. Jadi penyebab kematian itu kan banyak, ya.
ada yang ya memang ajal ya, tapi sebelumnya itu loh ya, ajal ya pasti datang, tapi sebabnya apa? Ada yang kena sakit dulu, ada yang kecelakaan ya kan, ada yang tanpa sebab apapun tiba-tiba meninggal. Nah itu enak sebenarnya kalau gitu ya. Tapi ternyata 68% itu karena diawali dengan penyakit kritis dulu. Nah, fakta berikutnya dari WHO, 71% kematian di Indonesia penyebabnya penyakit kritis. Ya, kena kanker dulu, stroke dulu, gagal ginjal dulu, baru meninggal. Setelah habis biaya banyak baru meninggal, ini kan menyedihkan ya. Oke. Biaya pengobatan Indonesia sangat mahal, mahal banget ya, mahal banget. Ada video Jupe itu, eh, ada ya kalau mungkin nanti kita share, ya mahal, mahal banget. 6 kali kemo, 6 kali kemo, ya 6 miliar kata beliau. Itu masih ada videonya ya. Nanti kita bisa sharing. Sangat mahal banget. Ini mungkin eh, ya tim kita juga sekarang. Ya salah satu yang kita doakan selalu Bu Eca juga mahal banget karena apa penyakit. Mudah-mudahan kalau dia lekas sembuh ya udah ada perbaikan alhamdulillah. Itu kemonya aja mahal banget katanya kemarin cerita ya, berapa ratus juta itu sekali kemo, dan itu udah hampir 1 miliar ya tagihannya sampai saat ini ya. Alhamdulillah Bu Eca punya asuransi ya. Nah, penyakit kritis menyebabkan hilangnya income otomatis ya. Orang yang sakit kritis harus fokus pada penyembuhan, harus di ya nggak usah stres lagi, nggak usah bekerja lagi. Ya, dia fokus pada penyembuhan. Ya, ketika dia tidak bisa bekerja, ya artinya peluang income-nya akan hilang, ya kan? Nah, maka bagaimana income ini nggak hilang ya? Tadi uang sakit kritis itu yang dibutuhkan. Income nol, apakah pengeluaran nol? Ini pertanyaan buat kita semua. Ya, kalau income kita nol, apakah pengeluaran juga nol? Ya, tentu tidak. Pengeluaran itu ada aja ya. Tiba-tiba pulsa habis, ya listrik padam, anak butuh belikan sesuatu, air galon aqua habis, bisa saja semuanya. Ya, kebutuhan yang paling urgen itu kebutuhan makan sehari-hari dan anak sekolah. Ya, kalau kita mau beli barang ini itu mungkin bisa ditunda, tapi itu kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditunda, ya itu membutuhkan dana, membutuhkan uang. Gitu ya. Butuh biaya tambahan selain biaya rumah sakit, ya, biaya macam-macam tentunya ya, untuk transportnya, untuk inapnya, akomodasi dan lain sebagainya. Solusi standby fund yang tepat ada di Allianz, yaitu dengan menyiapkan asuransi penyakit kritis. Oke, nah ini kita bisa kirim apa namanya kartu nama kita seperti itu ya. Nah ini berikutnya saya akan memberikan informasi tentang ya salah satu nasabah yang terdiagnosa sakit kritis. Ini materi mungkin sudah saya informasikan ya ke teman-teman semua. Yang sudah ada silakan, yang belum ada mungkin bisa diambil. Ini materi powerful ya. Karena saya pernah sharing materi ini kepada salah seorang nasabah ya, dan ketika melihat ini dia langsung mau untuk ambil asuransi sakit kritis yang sebelumnya belum pernah kepikiran dia untuk punya asuransi penyakit kritis ya. Nah, ini ceritanya Ibu Rebecca ya. Sekarang sudah almarhumah ya, sudah meninggal. Tapi suatu waktu dia cerita dalam acara kita di Vision ya. 2017 tanda tangan premi 1 juta. Saat itu sudah 3 asuransi kesehatan lain yang dia punya ya. Setahun kemudian, bukan setahun, 11 bulan kemudian, ya, teraba ada benjolan di payudara kiri. Tidak ada gejala sakit apapun ya. Ketika di MRI, ya, terlihat di sana, ya, benjolan payudara kiri sudah 80%, ya. Nah, operasi pengangkatan payudara kiri dan kelenjar getah bening di 27 Septembernya. Kemudian reportnya adalah ternyata kanker payudara stadium 2B. Ya, ini hasil diagnosanya. Maka dia mengajukan klaim 18 Oktober 2018, mengajukan klaim penyakit kritis. Ya, submit kuesioner perlengkapan. Ini ada formulir yang perlu diisi. Ya, tanggal 12 November critical illness-nya cair. Nah, inilah tadi, ya, asuransi sakit kritisnya cair. Ya, sebesar 600 juta. Ya, jadi dari 1 juta itu, ya dia mendapatkan asuransi kritis sebesar 600 juta. Ya, ditambah pengembalian preminya yang 578 ribu itu ya, kalau tentunya setelah dipotong biaya ujroh dan lain sebagainya ya. Nah, 600 juta maka ditransfer ke rekeningnya, ini rekening BCA-nya Rebecca ya, 600 juta. 12 November ya itu keluar juga surat ya tentang pembebasan premi hingga usia 65 tahun, bebas premi, bebas bayar ya.
28 Desember sampai dengan 18 sampai dengan 2052. Ya, sebesar 400 juta dibebaskan bayar. Ya, totalnya kalau dikali di 12 bulan dikali 34 tahun ya. Kan sampai 65 berarti kalau dia ini usianya berapa? 30-an ya, 31 tahun umurnya ini. Ya kan? Kalau kita lihat begini kan. 31 tambah 34 kan 65 karena di cover itu sampai usia 65. Berarti usianya 31 tahun ya. Dengan usia 31 tahun itu pada waktu itu 1 juta dia mendapatkan manfaat asuransi kritis sebesar 600 juta. Oke, ini di Vision UOB pada waktu itu biasa sempat sharing ya. Ada Dokter Gina, ada Pak Denny ya. Leadernya itu Pak Paulus ya. Kemudian Novembernya berangkat ke Guangzhou ya untuk kemoterapi di sana. Nah, jadi udah 1 miliar ya jadi cover. Kemudian ya ya testimoni ya. Ini foto-foto ketika kemoterapi di Guangzhou. Kemudian reimbursement ya. Jadi cover di luar negeri itu pada waktu itu dia belum punya kartu yang luar negeri ya, masih yang Indonesia punya. Tinggal di cover reimburse ya 84 juta rumah sakitnya ditransfer juga oleh Allianz ya. Kemudian reimbursement yang kedua ini ya kemo kedua ya dari kartu HS-nya 30 juta juga ditransfer full oleh Allianz juga ya. Kemudian kemo lagi di Jakarta balik lagi kemo lagi sampai sudah nggak ada rambut ya. Ya, karena kemo itu kan cukup berat ya kondisinya. Ya Bu Eca sudah cerita berat banget ya itu kemo ya badannya. Macam-macam dan rambut juga sudah mulai rontok ini sampai botak ya. Jadi ini teman-teman mengunjungi di rumah sakit ya dalam kondisi kemo. Ya, nah kemo ketiga juga dibayarin cair ya di apa namanya ditransfer ya pakai sistem reimburse saja dia. Ya, kemudian kemo lagi keempat 19 juta ditransfer lagi oleh Allianz ya. Ya totalnya 1 miliar 100 juta. Dia hanya membayar berapa? 11 juta per bulan. Nah, kadang kita merasa pelit ya dengan diri sendiri gitu ya. Untuk kebutuhan lain kita bela-belain beli handphone mahal ya 14 juta, 15 juta ya kan. Untuk ngeluarin asuransi 1 juta per bulan, 2 juta per bulan tuh pelit banget ya. Padahal manfaatnya luar biasa. Ya, ini 11 juta yang dikeluarkan dengan manfaat 1 miliar. Terdiagnosa penyakit kritis itu bikin stres ya. Apa stresnya? Stres fisik, stres psikis, dan stres pekerjaan, stres finansial juga. Tetapi ya, kalau stres fisik itu ya mungkin bisa dirasakan. Tapi yang tadi stres finansial ya, stres psikis ya, itu stres pekerjaan bisa dicegah ya. Dengan apa? Dengan asuransi sakit kritis. Ya, pengobatan medis, operasi kemo, radiasi, targeted terapi dan lain-lain sebagainya, yaitu pengobatan medis. Ya, yang kedua pengobatan non medis, ya komplementer alternatif, akupuntur, yoga dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga itu penggantian income. Ya, yang tadi kan butuh uang semua tuh. Ya, asuransi kritis akan memberikan biaya-biaya itu. Ya, untuk membayar-bayar yang tadi termasuk penggantian income selama sakit. Ya, selama sakit mana ada orang bisa bekerja, ya apalagi sakitnya berat. Nah, ada income yang diberikan ya dari cover ini. Ya, bisa juga dipakai untuk traveling, mumpung masih bisa, ya masih hidup, masih sehat, ya dipakai untuk bangun rumah, untuk traveling juga bisa kan. Gitu. Jadi sebelum terdiagnosa, pendapatan bulanan, biaya hidup bulanan, tabungan bulanan, ya. Setelah terdiagnosa si AI cair, ya kita udah nggak ada ya pendapatan bulanan, ya no income kena PHK. Nah, biaya hidup bulanan tetap aman. Kenapa? Karena sudah ada CI-nya. Tabungan bulanan pun tetap aman ya karena kita ada cover sakit kritis. Andai ku tahu. Nah, silakan bernyanyi. Andai ku tahu. Andai dia tahu, maka premi yang mau diambil itu 7 juta bukan 1 juta. Ya. Andai tahu, ya pasti mau ambil yang lebih besar manfaatnya. Hasil CI Platinum plan yang 105 miliar asuransi sakit kritisnya katanya. HS-nya dulu produknya masih ada yang gold, titanium ya. Silver dulu modalnya begitu yang ice-nya sekarang udah eh, 4 kali upgrade ini Allian ya ubah-ubah terus dulu masih yang titanium saya masih yang dulu yang gold ya ya jadi eh, UP yang mau diambil ada 3 miliar diri saya ini mahal sudah seharusnya critical illness saya besar jangan pelit buat diri sendiri dan jangan salah prioritas kawan gitu ya
Nah ini apa namanya eh, tentang cover sakit kritis ya. Jadi ini penting sekali untuk kita beri misalkan informasikan kepada calon-calon nasabah kita penjelasannya tentang sakit kritis ya. Berikutnya itu jangan tunda kata beliau ya. Jangan tunda, masih tampil nggak? Ya, jangan tunda. Ingat, kita pikir kita punya waktu, padahal tidak. Jangan tunda, segera ambil. Ambil critical illness yang besar. Ya, yaitu sharing kita di kesempatan hari ini. Dan ini menjadi ide kita ya, karena kita mau mengejar eh, akhir tahun ini. Ya, ayo kita ceritakan tentang pentingnya punya sakit kritis ini. Ya, kenapa penting banget? Ya, karena kondisi zaman sekarang ini lihat nih, kita ya, saya aja nggak ada yang tahu ya cuaca kita keluar kemarin itu cuaca mendung apa asap ya polusi udara itu di Jakarta tuh luar biasa banget ya dan itu kan bisa menyebabkan banyak macam penyakit ya terutama pernafasan ya paru yang menyebabkan imun kita turun dan sebagainya akhirnya banyak banyak penyakit ya kita jangan merasa tenang-tenang saja ya karena sekarang ini penyakit ini udah saya bukan nakut-nakutin ya karena emang fakta itu terjadi di depan kita ya dan kita semua tahu itu gitu loh. Tapi kadang-kala kita masih merasa tenang-tenang saja, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Seperti itu ya. Oke, dan kita harus tugas kita ya untuk mengedukasi calon nasabah kita, teman kita sharing ya kita sharing kan tuh materinya ada nanti kalaupun memang ada yang belum ada materi ini bisa saya kirimkan insya Allah. Ya silakan kalau ada mungkin pertanyaan dari teman-teman ataupun mungkin ada diskusi kita bisa diskusikan atau ada tambahan silakan. Mungkin Pak Hengki kalau mau nambahin. Betul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma ingin menekankan kembali bahwa critical illness atau sakit kritis ini bisa dipakai sebagai emergency fund. Kalau kita pakai cara tradisional ya untuk mendapatkan uang 3 miliar, menabung 3 juta per bulan, itu kita butuh berapa bulan atau berapa tahun teman-teman? Boleh dijawab? Untuk mendapatkan dana 3 miliar dengan cara tradisional, menabung 3 juta per bulan, kita butuh berapa bulan atau berapa tahun, teman-teman? Silakan dijawab yang lain coba biar Ini teman-teman, tadi ada yang nyimak nggak nih penjelasan Pak Jul tadi, ada slide-nya tuh. silakan ayo dijawab biar kita interaktif. 82 tahun. Kalau nggak Mendekati, salah, mendekati 82 tahun. Bu Titit. Ada lagi nggak? 83. 83. 82, 83. Itu apa? 82, 83 itu bulan apa tahun? Tahun Tahun. Pak Ju. Tahun Pak Ju. 82 tahun. Kalau Iya, nggak salah. 83 tahun. iya. Apa itu? Benar-benar. Teman-teman udah pada jago nih ya. Jadi kalau 80 tahun itu sama dengan 8 1000 bulan ya teman-teman ya. 1000 bulan. Berapa usia kita sekarang tambahkan 80 tahun? Udah nggak ada deh. Nah, kira-kira berapa lama kita bisa hidup ya? Nah, sekarang kita compare nih dengan rekening proteksi atau repro kan. Menabung 3 juta per bulan. Bulan pertama 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta. Ya, bulan keempat jika terkena musibah resiko kehidupan, keluarlah santunan sakit kritis cash 3 miliar. Nah, itu inti daripada materi Pak Jul tadi tuh. Ya. Tidak cukup sampai di situ, bulan kelima sampai dengan 65 tahun berhenti setor, bahkan sudah sembuh. Nah, sekarang teman-teman nih, yang belum punya nih penyakit kritis, ambil deh dari sekarang. Karena seperti kita ketahui, biaya asuransi itu semakin lama semakin naik. Karena apa? Di Indonesia ini
kemarin kan ada yang namanya hardening market kan. Hardening market itu adalah klaim asuransi itu lebih besar daripada profitabilitas perusahaan asuransi. Ya, jadi semua industri asuransi itu menaikkan biaya asuransinya. Makanya di tanggal 23 Agustus ada namanya repricing. Ya, itu 30-35%. Pak Jul sudah otak-atik tuh di Discover. Waduh, mahal banget katanya gitu kan. Mahal banget. Nah, jadi teman-teman jangan sampai nih kehilangan momentum atau seperti yang tadi Rebecca ya, kalau sudah terkena menyesal di belakang kan nggak ada gunanya gitu kan. Kenapa sih nggak 10 juta per bulan? Kenapa sih nggak 50 juta gitu ya? Itu aja sih Pak Jul tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Enggi atas tambahnya penguatannya. Ya, jadi apa yang kita lakukan teman-teman? Ya udah kita dua hal yang penting untuk kita tawarkan di kesempatan kita di ini kan awal awal September ya. Sekarang kita udah tanggal 4 September ya. Mudah-mudahan minggu ini kan hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ayo minggu ini ya kita beraktivitas untuk membantu nasabah kita untuk punya asuransi ya. Untuk punya asuransi, apa asuransinya? Asuransi adalah kebutuhan ya, kebutuhan. Khusus untuk zaman sekarang ini asuransi itu kebutuhan ya. Karena kalau kita lihat rumah sakit itu kan bukanya 24 jam ya. 24 jam itu rumah sakit. Artinya siap menerima orang yang sakit kapan saja. Nah, sedangkan untuk kita menukar logam mulia ya, ataupun kita apa namanya menjual rumah kita ya, atau apalagi menjual aset kita yang lain ya, atau menjaminkan sertifikat tanah dan rumah kita, atau menjaminkan logam mulia kita ke rumah sakit, itu belum tentu rumah sakit mau nerima. Sampai hari ini belum ada prosedur ya rumah sakit menerima logam mulia atau menerima sertifikat rumah sakit ketika ada orang yang harus dirawat. Sudah pernah ada yang mencoba belum itu? Dan ada ceritanya belum? Nggak ada. Ya, tapi kalau kita bawa kartu rumah sakit kita sebagai jaminan, itu diterima, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita eh, pahami bahwa oke kita punya sertifikat tanah sekitar rumah sekitar 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Ya, itu nggak bisa ya menjamin kita untuk diterima di rumah sakit ketika kondisi darurat itu ada. Atau kita punya setumpuk logam mulia nih, ya, yang 1 gram, 5 gram, 10 gram. Kita bawa langsung ke malam-malam tuh jam 2 malam. Tiba-tiba dada senak sakit ya, harus ke rumah sakit. Kita nggak punya apa-apa nih, uang cash juga nggak sempat diambil ya kan, atau uang cashnya lagi nggak ada juga. Tiba-tiba ada logam mulia kita bawa. Nih, jaminannya logam mulia nggak diterima juga di rumah sakit ya. Nah, sedangkan kita untuk membutuhkan rumah sakit itu cukup apa? Cukup ya 2 juta per bulan paling enggak ya 2 juta 3 juta per bulan ya di kartu saya ya masih gold waktu itu ini yang eh, lama ya tapi ini Asia kecuali Singapura Jepang dan Hong Kong berarti ini apa namanya sekarang di atas klasik itu apa namanya. Eh, apa Pak Egy klasik Esensial. Esensial. esensial Bukan. ya esensial esensial Potensial. betul esensial ya anak-anak saya mau kasih lihat ya saya siap itu semua kartunya ya bahwa kita agen asuransi itu ya ini kartunya nih ya kelihatan nggak ya. Nah, ini ada berbaris ini ya yang ini punya ini silver ini punya awap ya ini anak saya awap dan ini Fatimah istri saya ya ini kartunya semuanya silver ya klasik klasik bukan silver ini Maher ya ya ini Afaf anak saya yang keempat ya ini Aisyah anak saya yang ketiga ya. eh, saya warnanya kuning ya warnanya kuning ya.
Nah, jadi kita ini, saya sekeluarga ini punya asuransi, ya wajib lah. Saya kan nggak punya apa namanya, ya jaminan lain gitu loh. Jadi memang ini harus kita paksakan teman-teman. Ya, kita jangan pelit dengan anak kita jangan pelit dengan diri kita mau mulai punya asuransi. Dan kita juga ajak ya keluarga kita yang lain untuk punya asuransi. Sangat penting sekali. Ya kita tawarkan, ayo kita tawarkan pada mereka untuk bagaimana punya proteksi. Ya hidup nggak ada yang tahu ke depan, ya sakit nggak ada yang tahu ke depan seperti apa akan kena untuk kita. Ya kita memahami pentingnya itu. Ayo kita memulai untuk benar-benar punya sadar diri, ya punya asuransi. Kalau ada teman-teman yang polisnya lapse mati, ayo dihidupkan lagi, ayo dibayarkan lagi. Ya nasabah-nasabah kita ayo dicek lagi. Karena saya cek kemarin ini ada Anissa ya. Nanti tolong nanti dicek lagi ya yang terbaru ya. Nanti tolong update ke saya per leader aja ya atau per agen saja. Dipisahkan, jangan langsung satu halaman. Nggak enak kalau kita ada agen lain yang melihat ada nasabahnya orang lain yang terlihat dari satu lembar itu. Jadi kalau bisa buatnya per lembar saja nih saya. Laporannya nasabah-nasabah yang lapse itu per agen saja sehingga agen lain nggak perlu tahu nasabah orang lain yang lapse gitu. Sehingga kita bisa langsung forward ke agen-agen. Tolong di teman-teman dicek lah ya dari Januari sampai Desember sampai sekarang tuh yang lapse tuh siapa aja ya. Terutama yang produksi tahun lalu. Ya ayo dihidupkan, ayo dibantu lagi untuk diaktifasikan kembali nasabah yang lapse ya. Karena kalau buat baru mahal ya. Mending hidupkan yang lama ya. Terus terang aja buat baru itu harganya naiknya gila itu. Saya kemarin sempat hitung sama Nana sama Bu Titin itu ya. Kaget-kaget Bu Titin nyesel ya. Karena buat sekarang udah mahal banget. Ya kita nggak bisa otak-atik sistemnya seperti itu gitu ya. Ayo itu teman-teman ya kita aktifasi kembali kartu kita ya. Tugas kita apa minggu ini? Ya kadang kita tuh lupa prioritas ya nggak tahu prioritas juga. Maka saya ingin mengajak kita mengingatkan kembali. Ayo kita mulai aktivitas lagi. Satu aktivitas kita apa? Ya mendata kembali ulang nasabah-nasabah kita yang lab atau polis kita yang lab. Kita aktifkan kembali. Kita update info kepada nasabah kita. Pak, Bu, ini polisnya eh, sudah bulan sekian nih belum dibayar. Ya, dan sekarang asuransi itu naik loh, Bu. Kalau nanti harus buat asuransi baru, biayanya 30% ya, lebih mahal dari yang sebelumnya. Ayo pulihkan saja yang lama, ya, karena ini kebutuhan. Ya. Yang kedua, aktivitas kita nasabah baru, teman baru, ya, klien baru yang kita datangin. Nah, ada waktu nih Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ayo kita aktivitas ya minggu ini. Jangan sampai kita itu agen asuransi nggak punya aktivitas, ya. Kita sibuk dengan pekerjaan lain. Tolong banget teman-teman ya, ayo kita di sini di dunia bisnis asuransi Allianz, aktivitas kita yuk yang ngerjain Allianz gitu ya. Jangan ngerjain yang lain. Ya kita agen Allianz tapi kita sibuk ngerjain yang lain ya. Itu kita akan nggak dapat apa-apa. Ayo fokus lagi kita di dalam Selasa, Rabu, Kamis ini, Jumat ini, call somebody ya. Datang meet somebody, temuin orang ya untuk kita edukasi jelasin. Lakukan bagian kita ya, lakukan bagian kita. Ya, yang ketiga aktivitas kita adalah eh, belajar ya, training. Ya, karena ilmu dan training itu luar biasa. Kemarin Bu Titin, kemudian udah masuk BPP. Bu Lui juga ya masuk kelas PVC 1 ya, insya Allah udah dipelajarin dan apa namanya dipraktekkan. Tinggal yang lain yang belum kita mulai lagi bersama-sama. Ya, kita aktifkan kembali diri kita. Insya Allah ya kita sudah tahu ke depannya seperti apa yang bisa kita capai insya Allah. Baik, yang terakhir ya ingin saya sampaikan di sini adalah ada kontes yang perlu kita ingat lagi ya. Coba saya eh, share ada kontes ini nih. Ya, kelihatan nggak nih? Ya, ada kelihatannya, Bangkok. Kelihatan nggak? Aduh, ada yuk. Kelihatan Pak. Oke, Pratunam ya, ke Bangkok. Am coming. Jadi 3 hari 2 malam ya, free and easy syariah. Berlaku untuk BI dan BP kategori personal production 1 September sampai 30 November. Masuk produksi September sampai dengan November saja ya, target dan reward. Apa produknya? Alisha Aman bisa, Alisha Allianz Tasbih bisa, Alisha Handal bisa, Alisha Protection Life bisa. Ya, net ALP target top 300 agent. Nah, dipilih top 300 agent saja ya. Yang ALP-nya minimal 180 juta. Rewardnya maksimal satu paket trip free and easy ya, senilai 10 juta ya.
10 juta. Jadi kalau kita hitung nih, coba saya kalkulator ya, 180 juta itu minimal ya. Insya Allah banyak yang dapat nih dikali 23,25% itu ya 180 juta dikali 23,25%. Secara komisi itu sudah dapat 41 juta. Kalau diperbulankan adalah 3,4. Ini plus nih, plus dengan paket 10 juta ya. Jadi selain dapat komisi 3,4 juta per bulan atau 41 juta ya. Itu ada reward lagi 10 juta nilainya. Nah, ini juga mudah-mudahan kita bisa kejar. Yang kedua memang harus kita kejar itu adalah omset 500 juta ya. 500 juta itu dibagi, coba saya kalkulatorkan dulu ya. Dan memang kita perlu untuk selalu menghitung ya. Menghitung berapa target yang perlu kita capai di akhir tahun ini. Dan kita doakan, kita kerjakan. Itu untuk Jepang ya. Untuk Jepang. Kalau Alian kan kasih Turki, tapi kan kita mau vision nih kasihnya ke Jepang. Omset kita 500 juta. Ya, itu dibagi September, Oktober, November, Desember. Itu dibagi 4 bulan. Berarti 125 juta, sorry. Ya, 125 juta per bulan. Per bulan itu kan dibagi 4 minggu. Ya, berarti 31 juta ALP dalam 1 minggu. Nah, 31 juta ALP itu berapa premi sebenarnya? Itu 2,6, 3 juta lah. Ya, 3 juta. Ya, 2,6, 3 juta lah. Oke lah, ya. Anggaplah kita 3 juta. 3 juta. 3 juta itu gimana caranya? Ya produknya memungkinkan asuransi kesehatan sakit kritis itu udah ya. Asuransi kesehatan contoh 1,5 juta, asuransi kritisnya 1,5 juta. Ya itu pun dapatnya dikit ya. Itu paling dapatnya klasik plus sama 500 juta uang sakit kritis. Kayaknya cuma segitu sih. Ya kalau 3 juta itu tuh satu orang ya, satu orang. Nah kita seminggu itu kan ada 4 hari atau 5 hari kerja. Minimal closing satu orang yang 3 juta. Ya minimal closing satu orang yang bisa 3 juta. Maka metode kita ya cari kelas up ke atas ya, menengah ke atas yang mampu bayar 3 juta. Yang teredukasi bisa memahami pentingnya asuransi. 3 juta itu nggak berat loh. Ya, mindset kita saja kadang salah. Itu menganggap orang nggak punya uang 3 juta. Ya, karena orang itu punya uang di atas 3 juta, 10 juta, 100 juta mereka punya gitu ya. Tinggal bagaimana mereka mau berasuransi saja. 3 juta itu kan setiap minggu dikali ya 4 minggu dikali 4 bulan ya dikali 12 ya 576. 576 itu kali komisi 23,25%. Kalau 33 juta dibagi 12 itu ada 11 juta kalau BE ya. Kan tadi ada omset dia dari dari eh, 300 juta itu kan sudah jadi BP. Masih di situ ada 250 juta lagi. Ini kan tambahan royalti apa upgrading-nya dikali 23,25% dikali 55% ya dibagi 12 ya ada 2,6 tambahan komisinya berarti eh, bisa 14 jutaan. Ya, bisa 14 jutaan teman-teman dapat ya per bulan. Jadi kalau capai target Jepang itu komisinya itu 14 jutaan kalau teman-teman yang masih BI. Tapi kalau teman-teman yang sudah BP ya 500 juta itu kan ada komisi berapa ya dikali kalau omset leader itu kan plus trading kan 35% kalinya langsung ya dibagi 12 bulan ya ada 15 juta ya 15 juta lumayan ya teman-teman ya 15 juta dapat eh, tambahan komisi dari dapat Jepang ya. Nah, eh, itulah teman-teman ya meeting kita di hari ini. Kita perlu selalu untuk saling menyemangati karena memang kita dalam satu grup ya. Memang ini kalau saya lihat ya grup kita belum terlalu bangkit seperti grup lain, tapi memang untuk mengecas energi kita adalah kita aktif di training ya. Saya terbakar lagi ya semangatnya karena hadir kembali di training ya di Fluid, di KBI, di Sudirman 78 ya. Cuma satu itu aja yang bisa membuat kita semangat ya, berada dalam komunitas vision. Ya, kalau kita lama-lama menghilang dari komunitas vision ya lama-lama energi kita tergerus ya, tergerus kenapa? Dengan tantangan-tantangan yang ada ya dengan apa namanya belum berhasilnya kita dengan lingkungan kita akan tergerus. Maka untuk menguatkan selalu kita selalu berada di komunitas. Nah, siang hari ini insya Allah ya saya sebentar lagi akan berangkat ya
mungkin jam 11 ya akan berangkat di sana jam 12 sudah sampai ya untuk ikut training siang ini insya Allah. Itu saja mungkin dari saya rasa cukup ya. Tugas Anissa nanti tolong diupdate jamaah apa namanya nasabah-nasabah ini dari agen-agen ini yang closing tahun lalu, closing 2022 ya, yang lapse dari akhir tahun 2022 lalu sampai sekarang tolong diupdate per agen ya, per agen artinya yang lapse-lapse itu ya tolong diinfokan agar kita bisa pulihkan kembali. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Gimana? Kalau nggak ada, kita tutupkan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin. Dan kita foto dulu sebelum kita tutup. Boleh kita foto lagi? Siapa? Titin? Boleh. Yuk. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita foto dulu ya. Boleh jalankan lagi. Lui, boleh. Sanusin. Oke, terima kasih semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Yes. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk. Ah. Terima kasih, Ustaz. Sampai ketemu di Fluid.